bisa kalian lihat ya, di sini ada banyak banget jenis makam-makam pada saat zaman kolonial Belanda. Jadi, tragisnya kenapa? Jadi saat itu Peter dan kawan-kawan menerima eksekusi mati dengan cara yang sangat mengenaskan, mengangkut jenazah dari kota Intan menuju ini nih Jalan Jahe ini nih teman-teman. Ini juga ada makam aktivis kebanggaan kita ya, aktivis dari zaman pemerintahan Soekarno, yaitu ini kan museum prasasti ya, jadi dia itu adanya di outdoor nih teman-teman, dengan dikelilingi pepohonan yang rindang ya. Meskipun rada panas tapi udaranya sejuk loh teman-teman, jadi ya lumayan ya. Nah di sini dikelilingi kuburan-kuburan zaman VOC nih. Kalian bisa lihat ya, struktur kuburannya itu kayak kuburan zaman Hindia Belanda nih. Nama-namanya juga nih teman-teman nih. Nama-namanya orang Belanda ya di sini. Oh ya, ini makam Kapiten Jas nih teman-teman. Bukan Kapiten Jas. Oh ya, Kapten Jas teman-teman. Jadi di zaman VOC ini tuh merupakan saat itu tuh di kuburannya itu ada di balai kota teman-teman. Nah karena berhubung kuburan di situ penuh, maka ini tuh pemakamannya tuh dipindahin, dibuat baru lagi. Nah ada di Taman Kebun Jahe ini nih teman-teman, yang sekarang menjadi Museum Prasasti. Jadi ini kuburannya identitasnya apaan? Iya, jadi ini kuburan para orang-orang Belanda pada saat itu nih ga. Nah makanya nama-namanya itu bener-bener nama-nama orang Belanda teman-teman, nama-nama VOC ya. Kuburannya juga otentik ya teman-teman, bisa kalian lihat ya. Marius, teman-teman, Museum Prasasti ini merupakan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda nih teman-teman. Jadi di sini nih disajikan bentuk
kuno ya teman-teman, prasasti-prasasti kuno pada zaman kolonial Belanda, dan berbagai jenis miniatur-miniatur makam yang tersebar di 27 provinsi yang ada di Indonesia teman-teman. Bisa kalian lihat ya, di sini ada banyak banget jenis makam-makam pada saat zaman kolonial Belanda. Jadi selain menyajikan makam ini, di sini juga kita bisa melihat ya teman-teman, karya seni pada saat itu. Kalian bisa lihat ya, di sini ada seni patung ya, seni patung yang banyak disajikan di area sekitar museum ini teman-teman. Nah teman-teman, museum ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau nih teman-teman. Jadi di museum ini menyajikan karya seni, seni pahat, seni kaligrafi, seni patung, dan seni sastrawan yang menyatu jadi satu, sehingga terciptalah museum prasasti ini nih teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah teman-teman, di museum prasasti ini juga ada monumen pecah kulit nih teman-teman, di mana monumen ini menampilkan kisah tersendiri nih. Jadi pada saat pemerintahan Hindia Belanda atau VOC di tahun 1971, ada warga Batavia yang bernama Peter, di mana Peter dituduh oleh pihak VOC karena telah melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan VOC pada saat itu, sehingga di bulan Desember Peter bersama kawanannya ditangkap oleh pihak VOC teman-teman. Nah pada saat itu Peter bersama Raden Kartadria dan juga pengikut-pengikut lainnya, kurang lebih berjumlah 14 orang, ditangkap oleh pihak VOC dan dieksekusi hukuman mati dengan tuduhan melakukan pemberontakan untuk menggulirkan pemerintahan kolonial Belanda nih teman-teman. Nah tragisnya kenapa? Jadi saat itu Peter dan kawan-kawan menerima eksekusi mati dengan cara yang sangat mengenaskan, di mana bagian tubuh Peter diikat oleh 4 ekor kuda, sehingga para kuda itu berlari ke arah berlawanan nih teman-teman, sehingga badannya itu bercerai-berai, terpotong-potong teman-teman. Nah saat itu bagian kepala Peter ditancapkan di rumahnya sebagai bentuk agar warga Batavia tidak ada yang berani pemberontak melawan pemerintahan VOC, sebagai bentuk peringatan nih teman-teman dari VOC. Sehingga di tahun 1922 didirikannya monumen pecah kulit nih, untuk mengenang untuk memperingati warga sekitar terhadap kejadian tersebut, sehingga warga tidak ada yang berani memberontak kebijakan atau pemerintahan VOC. Lalu di tahun 1942 atau pada masa penjajahan Jepang, monumen ini dirusak nih teman-teman sama pihak Jepang. Dan di masa era kemerdekaan, pemerintah membangun kembali replika dari monumen pecah kulit ini dan dipindahkan ke Museum Seni Jakarta.
Dan juga pemerintah pernah memberikan upaya untuk membangun kembali monumen ini di tempat aslinya teman-teman. Namun pada saat itu mengalami pembongkaran kembali karena telah terjadi penggusuran di wilayah itu. Sehingga monumen pecah kulit ini didirikan di Museum Prasasti ini nih teman-teman. Nah teman-teman, di monumen pecah kulit ini terdapat tulisan menggunakan bahasa Belanda ya, dengan diartikan menggunakan aksara Jawa pada saat itu nih teman-teman. Nah di tulisan ini memiliki arti bahwa untuk mengingat dengan penuh kebencian, pengkhianatan terhukum Peter Aberforth. Mulai sekarang dan seterusnya, tak seorang pun diizinkan membangun, memasang batu, atau menanam di tempat ini. Batavia, 14 April 1722. Nah, teman-teman, di atas monumen pecah kulit ini juga terdapat replika tengkorak ya, teman-teman, bisa kalian lihat ya. Nah, replika ini menggambarkan pada saat kepala Peter ditancap dan tidak boleh dicabut, ditancapkan di rumahnya Peter tersebut nih teman-teman, bisa kalian lihat ya. Teman-teman, di sini juga ada seni pahat patung nih teman-teman. Di sini kayak menceritakan seorang wanita yang sedang bersedia teman-teman. Bagus banget loh dari ukiran-ukiran pahatan batunya nih teman-teman. Telapak kakinya terlihat besar sekali. Mana lihat? Itu kakinya gede banget tuh. Nah, Gaga, nih kita lihat ya, di belakang kita ada beberapa kereta kuda nih teman-teman. Jadi pada saat itu kereta ini digunakan untuk mengangkut nih, jadi mengangkut jenazah dari kota Intan menuju ini nih Jalan Jahe ini nih teman-teman. Jadi pada zaman itu VOC mengangkut jenazah rakyatnya itu mengangkut jenazah dengan menggunakan kereta ini nih teman-teman. Nah, menggunakan ini jadi petinya tuh ditaruh di sini terus ditarik oleh kuda-kuda teman-teman. Dan aku kira buat mengantar pahlawan. Bukan. Jadi pada zaman penjajahan VOC dulu, Gak. Nah, jadi kereta ini nih merupakan transportasi yang digunakan VOC untuk mengangkut jenazah-jenazah dari kota Intan yang sekarang telah menjadi kota tua ke Jalan Kebun Jahe ini nih teman-teman. Terus apa lagi? Teman-teman, di Museum Prasasti ini juga ada tokoh-tokoh penting Hindia Belanda yang dikebumikan di museum ini nih teman-teman, yaitu salah satunya Dr. H.F. Roll yang beliau merupakan kepala sekolah dari Sekolah Kedokteran Nusantara pertama, yaitu Sekolah Kedokteran Stovia nih teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga ada makam dari istri Jenderal Gubernur saat itu ya, Bapak Raffles, yaitu Livia Mariamni, wife of dari dia ya, istri dari Thomas
Thomas Raffles. Selain makam istri dari Thomas Raffles, di sana juga ada makam aktivis yang terkenal ya, yaitu Sohopgi. Kita coba lihat ya, yuk. Nah, teman-teman, di sini juga ada makam aktivis kebanggaan kita ya, aktivis dari zaman pemerintahan Soekarno, yaitu Sohopgi, di mana dia aktivis dari mahasiswa Universitas Indonesia ya, teman-teman. Dengan motonya yang terkenal itu nih, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu keseruan kita tentang membahas Museum Prasasti yang ada di Jalan